Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, marilah kita kembali lanjutkan ya. Kemarin kita telah sampaikan Al-Malik, yang Maharaja, Raja di Raja, dimana kita sampaikan kemarin bahwa Al-Malik, dia Allah satu-satunya yang berkuasa di hari kiamat. Kalau nanti dalam dalam Al-Fatihah itu Maliki Yaumi Din, Yaumi Ad-Din, yang menguasai hari agama, hari pembalasan, hari kiamat. Sekali lagi, berkuasa pada hari kiamat itu Allah akan memberikan balasan berdasarkan kekuasaannya, berdasarkan sikapnya sebagai raja di raja. Tidak ada raja selain dia, tidak ada raja yang mampu memberikan balasan kecuali dia, Allah. Masya Allah. Kalau sekarang masih ada raja banyak ya. Mohon maaf, di Jawa aja rajanya berapa ya. Belum di Kalimantan, belum di tanah Sumatera dan seterusnya, bahkan di bumi-bumi yang lain ya, artinya di belahan bumi yang lain raja. Namun nanti pada hari kiamat hanya satu-satunya Al-Malik ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian marilah kita sekali lagi, dari setiap apa yang kita baca, saya senantiasa mengingatkan ini Ibu, Bapak, saudara sekalian, dari setiap apa yang kita baca ini, marilah kita senantiasa menjadikan bacaan kita ini menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang hidup. Ketika Allah sudah berkuasa, Allah Maha Kuasa, tidak hanya berkuasa, Allah Maha Kuasa, dan Allah akan memberi balasan berdasarkan atas apa yang kita kerjakan. Dan marilah kita menjadi orang yang termotivasi oleh Allah ini. Ketika kembali lagi pada surat Al-Qasas ya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan nasibaka ya, bagianmu dari minad dunya, nasibmu ketika di dunia. Maka awal ayat wabtaghi fima atakallah, dan carilah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu ad-daral akhirah, yaitu kampung akhirat. Nanti setelah di akhirat tadi ya, Malik Yaumid. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun kamu jangan sampai melalaikan, mengabaikan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang telah digelar oleh Allah dengan rahman-Nya. Terlalu mahal kalau kita tidak segera menyambutnya dengan yang lebih semangat lagi. Nah ini Bapak Ibu, jadi monggo di dalam stay at home ini jangan sampai kita itu stuck, jangan sampai kita itu diam. Justru kita ini sebagai orang yang beriman, apapun keadaannya kita syukuri, apapun kondisinya kita harus sabar. Nah, syukur kita kemarin kita sampaikan pula
untuk senantiasa ngaji bersama ini. Ini terima kasih ibu-ibu sekalian ini ya yang mempunyai ide untuk ngaji bersama, tetap ngaji bersama meskipun dalam jarak jauh, tidak masalah. Ini kan ide, insya Allah jadi ini bagian dari amal jariah kita. Kalau tidak ibu-ibu beride ya mohon maaf ya, pasti kita hanya semacam kurang mendapat nilai yang tinggi karena orientasinya hanya diri sendiri. Maka kita mencoba untuk terus berjalan. Ayo kita gunakan potensi-potensi kita selama dalam kehidupan ini untuk apa? Untuk meraih ya, sebagaimana janji Allah, yaitu kampung akhirat. Kampung akhirat bagi orang yang beriman adalah suatu kenikmatan. Bahkan Allah menyampaikan khairu wa abqa. Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman saat nanti di kampung akhirat itu khairun, hal sesuatu yang lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Nah ini kan sesuatu yang tadi kemarin kita sampaikan, Allah Al-Malik itu menjadikan hamba kita manusia itu berlomba untuk meraih kebaikan dan kemuliaan. Maka ini menjadi, sekali lagi, mari kita sebagai orang tua bagaimana menjadikan motivasi anak-anak kita ini menjadi lebih semangat, kolega-kolega kita menjadi semangat, jamaah-jamaah kita menjadi semangat. Nah, untuk ke sana kita kuatkan kembali, kita masuk kepada asma yang keempat, Al-Qudus, yang maha suci. Segala sesuatu itu akan nampak asli ketika suci, ketika tidak bercampur. Allah Al-Qudus, Allah zat yang maha suci. Sehingga keberadaan Allah itu ketika tidak dicampur dengan yang lain, sungguh Allah akan memberikan, ya, akan memberikan kondisi itu lebih berasa. Maka nanti akan masuk pada kalimat-kalimat itu ya, kalau kita kaji dulu ya, ngaji dulu itu makna la ilaha illallah, tidak ada ilah. Peniadaan, pembersihan. Karena apa? Kalau kita ketahui mengapa demikian, dan ini menjadi statement, pernyataan di gerbang masuknya seseorang itu ke dalam Islam. Karena apa? Rasulullah datang itu kondisinya sudah ada. Jadi kondisi kehidupan itu sudah ada. Apa adanya? Yaitu adanya sesuatu yang menyekutukan Allah. Sehingga di sini datangnya Al-Islam ini ataupun risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW datang kembali. Karena Al-Islam sebenarnya dari Adam, ya, Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad SAW, sehingga ketika sudah tercampur maka Rasulullah dihadirkan oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi pemandu kehidupan di dalam, jadi pemandu kehidupan di dalam kehidupan. Karena sekali lagi agama harus hidup terus. Kata kunci hidup inilah yang harus kita fahamkan, harus kita tanjemkan ini apa ya? Jadi kita masukkan di dalam hati kita, sehingga itu nanti akan menjadi pembangkit dari dalam. Sehingga la ilah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada sesuatu yang lebih baik illallah kecuali Allah. Sehingga sebelum diisi Allah,
Maka kita bersihkan dulu. Al-Qudus, Zat yang maha suci. Nah, kita sebagai hamba Allah bagaimana kita mencoba untuk itu. Demikian pula nanti akan prakteknya, ya, prakteknya pastikan segala sesuatu yang kita jalani, sesuatu yang kita lakukan ini benar-benar suci, benar-benar bersih, benar-benar murni yang ditujukan kepada Allah. Kalau kita tengok kembali, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah hendaklah engkau berharap. Karena apa? Siapapun yang berharap kepada selain Allah pasti akan kecewa. Termasuk marilah kita senantiasa berlindung kepada Allah dari adanya COVID-19 ini. Insya Allah kita tidak akan pernah kecewa. Wa ila rabbika farghab, dan hendaklah hanya kepada Allah lah kamu berserah diri. Semoga Allah segera memberikan keamanan kepada kita semuanya dengan selesainya wabah COVID-19 ini. Demikian yang dapat disampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.